Drone pengintai strategis MQ 4C Triton milik Australia terpantau terbang di sekitar perairan selatan Papua. Informasi ini ramai setelah akun Extranosint mengunggah jejak penerbangan drone tersebut yang terlihat beroperasi di kawasan Laut Arafura. Menariknya, kemunculan Triton ini terjadi di saat yang hampir bersamaan dengan kabar bahwa TNI Angkatan Laut sedang mengkaji pembangunan pangkalan baru di Wanam, Merauke, Papua Selatan. Tentu saja sampai hari ini tidak ada bukti bahwa kedua peristiwa tersebut saling berkaitan. Namun dalam dunia militer, kebetulan adalah kata yang selalu dicurigai terlebih dahulu sebelum dipercaya. Apalagi yang muncul bukan pesawat biasa, melainkan salah satu aset pengawasan paling penting yang dimiliki Australia. Maka pertanyaannya sederhana, apakah ini hanya patroli rutin? Atau Canberra sedang melirik sesuatu yang mulai tumbuh di depan pagar rumahnya? Wanam yang tiba-tiba menjadi menarik. Jika melihat peta Indonesia secara sekilas, banyak orang mungkin tidak akan langsung melirik Wanam. Wilayah ini jauh dari hiruk-pikuk Laut Cina Selatan, jauh dari Natuna, dan jauh dari berbagai titik panas yang selama ini sering menjadi sorotan media. Namun bagi perencana militer, Wanam memiliki posisi yang berbeda. Lokasinya berada di Papua Selatan dan menghadap langsung ke Laut Arafura. Dari titik ini, Indonesia memiliki akses strategis untuk mengawasi kawasan selatan yang selama bertahun-tahun relatif sepi dari perhatian publik. Karena itulah ketika muncul informasi bahwa TNI Angkatan Laut sedang mengkaji pembangunan pangkalan baru di sana, perhatian mulai bergerak. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sangat mungkin di luar negeri. Sebab sejarah menunjukkan satu hal. Ketika sebuah negara mulai membangun pijakan baru di wilayah strategis, negara lain biasanya tidak menunggu bangunannya selesai untuk mulai memperhatikan. Mereka akan melihat sejak batu pertama, bahkan sebelum cangkul pertama menghantam tanah. Apa yang sebenarnya dilihat Australia? Jika memang Australia sedang memperhatikan perkembangan di Wanam, kemungkinan besar yang mereka lihat bukan bangunan pangkalannya. Karena pangkalan hanyalah kulit luar. Yang jauh lebih penting adalah apa yang suatu hari nanti bisa ditempatkan di sana. Hari ini mungkin hanya berupa rencana. Besok bisa menjadi dermaga militer. 5 tahun lagi bisa menjadi pusat operasi maritim baru. 10 tahun lagi siapa yang tahu? Dalam dunia pertahanan, para perencana militer dibayar mahal justru untuk memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Mereka tidak menghitung kondisi hari ini. Mereka menghitung kemungkinan masa depan. Karena itulah jika Indonesia membangun fasilitas militer baru yang posisinya relatif dekat dengan Australia, sangat wajar jika Canberra ingin mengetahui arahnya sejak sekarang. Karena tidak ada negara yang suka kejutan strategis. Terlebih kejutan yang muncul tepat di depan teras rumah sendiri. Khawatir pada pangkalan atau pada isinya? Disinilah bagian yang paling menarik. Kita tentu berpikir sebuah pangkalan militer otomatis mengubah keseimbangan kawasan, padahal tidak selalu demikian. Yang menentukan nilai sebuah pangkalan bukan hanya pagar atau kantor komandan. Yang menentukan adalah apa yang berada di dalamnya. Jika suatu hari pangkalan Wanam berkembang menjadi pusat operasi kapal patroli, maka dampaknya satu cerita. Jika mendukung operasi drone jarak jauh, ceritanya berbeda lagi. Jika menjadi titik logistik penting bagi armada laut Indonesia di kawasan selatan, maka perhitungannya kembali berubah. Dan jika suatu saat Indonesia menempatkan sistem pengawasan maritim modern atau aset strategis lain di wilayah tersebut, maka perhatian negara-negara sekitar otomatis akan meningkat. Karena dalam geopolitik, benda yang paling menakutkan seringkali bukan yang sudah ada, melainkan yang berpotensi ada. Itulah sebabnya negara-negara besar selalu berusaha membaca masa depan sebelum masa depan itu benar-benar datang. Indonesia mulai bangun di selatan. Selama bertahun-tahun, perhatian pertahanan Indonesia banyak tertuju ke wilayah utara, Natuna, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan berbagai kawasan yang sering muncul dalam pemberitaan internasional. Namun perlahan arah perhatian mulai berubah. Papua berkembang, infrastruktur bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, dan secara otomatis nilai strategis kawasan selatan ikut naik. Karena Indonesia bukan hanya negara yang menghadap utara, Indonesia juga menghadap selatan. Dan kawasan selatan ini selama bertahun-tahun bisa dibilang seperti halaman belakang yang terlalu lama dibiarkan sepi. Hari ini situasinya mulai berbeda. Jika pembangunan pangkalan Wanam benar-benar terrealisasi, maka Indonesia sedang mengirim sinyal bahwa wilayah selatan tidak lagi hanya menjadi ruang kosong di peta pertahanan nasional,
ketika tetangga mulai melirik. Apakah Australia sedang mengintai Wanam? Jawaban jujurnya, tidak ada yang bisa memastikan. Namun yang jauh lebih penting justru bukan soal drone Triton itu sendiri, melainkan fakta bahwa kawasan Papua Selatan mulai menarik perhatian. Karena dalam dunia pertahanan, perhatian adalah indikator yang menarik. Negara lain tidak akan repot-repot melihat sesuatu jika mereka menganggapnya tidak penting. Dan ketika aset pengawasan strategis mulai muncul di kawasan yang sama dengan proyek militer baru, maka wajar jika berbagai spekulasi ikut bermunculan. Bisa jadi ini hanya patroli rutin, bisa jadi kebetulan. Tetapi bisa juga Australia sedang melakukan apa yang selalu dilakukan semua negara besar, melihat, menghitung, dan memastikan mereka tidak tertinggal satu langkah dari perubahan yang sedang terjadi di sekitar mereka. Sampai hari ini, belum ada bukti bahwa MQ-4CE Triton Australia secara khusus diterbangkan untuk memantau rencana pangkalan TNI Angkatan Laut di Wanam. Namun waktu kemunculannya membuat banyak pihak mulai menghubungkan dua peristiwa tersebut. Dan terlepas dari benar atau tidaknya dugaan itu, satu hal terlihat cukup jelas. Papua Selatan perlahan mulai naik kelas dalam perhitungan strategis kawasan. Jika dulu kawasan ini jarang dibicarakan, hari ini mulai dilirik. Jika dulu dianggap pinggiran, hari ini mulai masuk radar. Karena dalam dunia geopolitik, ketika tetangga mulai sering melihat ke arah rumah kita, biasanya bukan karena warna cat temboknya berubah, tetapi karena mereka ingin tahu apa yang sedang dibangun di dalamnya.